terhadap player yang bermain, terhadap tim-tim yang ada, terhadap seluruh tim ataupun kru yang bertugas untuk kelancaran dari acara ini. Yes, dan buat teman-temanku yang sudah support aku kayak Bang Oji tetap semangat, tetap semangat. Kita semua semangat, kita juga tetap mendukung Onyx dan juga EVOS Legends. Jadi buat kalian semua, ini sama loh, Masih sama, Pak. sama persis loh Gak ada yang beda. dari band-bandnya. Gak ada yang beda. Oke, bakal mau mengadu kembali dari EVOS Legends ya. Sama sekali dari bandnya pun gak ada yang berbeda. Ya, tapi tetap untuk game pertama tadi menjadi poin untuk Onyx Onyx Esports, Esports. yes. Karena skor sekarang 1-0 untuk Onyx. Best of 3 series masih berjalan. Andai di sini Onyx berhasil untuk memenangkan pertandingan, match akan berakhir. Tapi di saat EVOS menyamakan kedudukan, game ketiga Israel. Kita akan terbang menuju ke game yang ketiga. Yuk, di sana juga EVOS udah yel-yel yang pastinya EVOS roar dan juga Onyx untuk Onyx Esports. Dan kembali lagi, buat kalian semua yang sudah merecord tadi penjelasan dari kita. Boleh disebarluaskan. Tolong disebarluaskan. Disebarluasin tolong para aja. influencer juga mengerti, dibantu penjelasannya. Karena kita juga percaya para influencer dan juga para public figure Bisa. yang menonton MPL ID ini, mereka juga mensupport apapun yang terjadi. Benar, bisa membantu menyebarluaskan, bisa pastinya juga udah nge-support kita juga. Yuk kita sebarin biar semuanya pada tahu dan seluruhnya jadi clear tanpa adanya ya berita yang simpang siur lah ya. Ya ini ada yang nge-DM saya. Apa itu? Namanya Noe Asmor atau Ibnu El Wafa. Apa itu Oji? Rematch caster titik-titik karena ngomong kasar maaf ya. Dia gak ada respectnya, tolong rematch. Mohon maaf, saya sudah dijelaskan. Mohon maaf ya teman-teman ya, kita udah Tapi menjelaskan. jangan mengumbar-umbar kata kasar kepada para official MPL ID karena Benar. kita Peraturan harus adalah respect. peraturan. Yes, benar banget. Langsung saja kita masuk ke game yang kedua. Onyx Esports versus EVOS Legends, Pak Bulu. Benar sekali, yang pastinya akan semakin memanas sesaat lagi dan juga pertempuran sudah berlangsung di bagian atas. Pendragon berhadapan dengan Anti-Mage dan Anti-Mage misalkan sedikit lagi SP, untungnya masih bisa pergi dari ancaman yang terjadi. Tapi Rasi bakal coba dibuka, mapnya kali ini udah tergigit oleh seorang Kupa Bajan. Bakal coba untuk mendapatkan satu buah Little Wanderer dan dikawal habis-habisan Sans. Malah lebih dulu mendapatkan Little Wanderer di arah bottom lane, Pak Bulu. Benar sekali, Esmeralda pun udah melakukan pergerakan ke bagian atas. Wow, apa yang terjadi? Sebuah rotasi cepat dilakukan oleh Wan yang tadinya berada di bottom lane tapi kini bersatu dengan rekan-rekannya berada di mid lane. Benar banget, tapi ini bahaya sekali. Bakal coba dipasang para pemain dari tim EVOS saja bakal mendapatkan satu buah. Tapi ternyata ada retribusi yang luar biasa dari seorang Sans. Berhasil mendapatkan blue buff-nya. Anti-Mage seorang diri. Masih ada quick send tapi langsung ada second claw dan lihat ngedep dulu Anti-Mage yang watch out. Di saat yang lain melakukan pertempuran dia ngedep di depan umum. Langsung parkir, nambah darah. Dan Wan pun udah kembali ke dalam lane-nya. Sementara Roger yang digunakan oleh Rek terfokus untuk mengambil satu red buff yang ada. Dan juga untuk beberapa player lain yang masih terpisah di lane-nya masing-masing. Sementara itu untuk Bajan ada di bagian tengah menjaga lane-nya sendiri. Menunggu kehadiran dari Rek untuk membersihkan wave minion yang ada. Yes, benar banget. Dan sedangkan itu Wan mencoba untuk mendapatkan satu buah gold buff. Kali ini cukup berbahaya. Langsung ada bouncing ball dan Wan gak bisa berbuat banyak. Flicker telah dikeluarkan. Mau coba dipaksa. Sanguine Claw. Dan ternyata Sans berhasil mendapatkan satu buah gold buff di arah bottom lane dengan retributionnya. Tapi Wan, Sakaratul Maut harus mundur. Rek masih coba untuk dapetin sebuah Sans. Dan Sans ternyata still strong di sana. Sans still survive walaupun Rek dan juga rekan-rekannya mencoba untuk mengancam dan memberikan damage tambahan. Tapi Sanguine Claw-nya pun tadi masih miss. Belum bisa mendapatkan Rasi. Mungkin kalau tadi Rasi didapetin kayaknya bakal ada inisiasi lebih. Langsung dapetin bawah sih, kalau menurut gua. Iya. Kalau Rasi didapetin, itu pasti bakal coba dipaksa Bajan, bakal dipaksa dive dan first blood didapatkan karena Feather Strike. Bajan gak bisa berbuat dengan cukup banyak karena Sans mau lebih dari seorang Bajan. Benar sekali, Bajan, pemain Kupa dengan emblem tanknya siap untuk memberikan backup up terhadap rekan-rekan. Lycan Ponce dikeluarkan untuk Rek, tapi di dalam rumput tepat berada di depan Rek ada dua hero yang bersembunyi. Yes, kalian bisa tonton MPL bersama dengan Papiler, Nikangsa, Baby Strike dan juga Gami tentunya di Nimo TV. Iya, benar. Itu udah cakep-cakep, ganteng-ganteng. Buset dah, enak banget ya nobar bareng ini ya. Nobar bareng influencer, nobar bareng idola gitu ya. Bener banget, tapi satu buah gigitan ke arah seorang Rasi. Para pemain dari tim EVOS Legends mereka
dari goldnya tidak ada tertinggal, masih sama walaupun segi poin. Dan Turtle yang takut air sudah muncul di lane of down untuk pertama kalinya. Turtle yang takut air, tapi Sun lebih terfokus untuk mendapatkan blue buff sebelum nantinya mungkin akan melakukan inisiasi terhadap Turtle yang udah hadir di area sungai. Sementara Rasi langsung zoning di bagian sana, Pak. Oke, tapi Rasi offside kayaknya ada sedikit salah jalur dan Rex coba untuk menembak seorang Rasi tapi belum diterima cintanya. Langsung ada Hari dengan zaman motor di atas Sangin Cloud. Save the day, Sun gak bisa berbuat banyak. Dan satu darah seperempat lagi dan Rex masih survive. Rasi harus dengan bocing ballnya menyelamatkan seorang Sun. Mau tidak mau harus ditukar tapi ternyata bot di belakang sana berhasil mendapatkan Bajan. Boot save the day, 1 ditukar 1. Benar-benar tiap hero yang mengisi side lane-nya bersatu kepada rekan-rekan yang ada di mid lane untuk melakukan pertempuran dan juga komit seperti tadi ke arah Turtle ya. Sebuah strategi yang benar-benar mereka lebih ingin melakukan. Tapi ternyata sang Clinical harusnya bakal dibuka, anti-match gak bisa banyak, gak boleh pulang. Tapi ternyata ada satu buah bad impact menampar keras ke jantung seorang anti-match. Anti-match tersadar dan malah dia terpingsan kali ini. Sudah tersadar, lalu dia terpingsan lagi. Baiklah Oji, sementara itu Rek lebih terfokus untuk mendapatkan satu outer turret. Tapi apalah daya, damage-nya juga belum cukup. Minion pun udah habis, tapi Sans masih melakukan farmingan anti-match. Sudah hilang satu kali. Kehilangan waktu untuk melakukan farmingan, kehilangan momen juga untuk menjaga di lane-nya. Tapi sekarang dia berusaha untuk balik lagi. Sarmon di arah bottom lane ternyata untuk clear minion, sedangkan RKT bakal coba fokus untuk mendapatkan satu buah turtle di arah top lane dan One harus mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top karena lihat saat sudah standby position. Sangun Claw berhasil didapatkan dan Bajan berhasil menyelamatkan dengan Sangun Claw. Kali ini bakal coba mundur para pemain dari tim Onyx Esports dan Pendragon. Pendragon depan, Rasi masih mencoba dan Tyron Friends berhasil mendapatkan satu, ternyata tidak bisa terlalu lama. Pendragon still survive. Sat dari Chrono dan Secret Vision yang gak bisa ditangkap. Sat still santuy kali ini Pak Pulu. Benar sekali, udah ada dua orang yang langsung tumbang di tubuh Onyx, tapi udah ada gigitan juga langsung mengarah ke boot. Esmeralda masih ingin menari-nari, Zian masih selamat, tapi One-nya pun harus pergi dari area konflik ini karena HP-nya hanya tersisa sedikit. RKT bakal coba dapetin seorang Sat, tapi tidak berubah langsung menjadi serigala. Sat, 1 versus 3, Sat still survive. Lihat Lucas dan Chrono dan Secret Vision, tapi ternyata berhasil digigit oleh seorang Kupa. Sat 1 versus 3 masih dapetin satu orang Rek, itu benar-benar cuan sekali. Dan untungnya untuk EVOS, Sans pun berhasil di pick off. Jadi ada skor 1 sama untuk masing-masing core-nya. Udah kehilangan momen tapi udah disedot aja untuk satu hero yang berada di atas. Dan Cecilion pun udah gak bisa lagi bertahan. Popolen Kupa menyusul 2 untuk EVOS. Benar-benar pertukaran kill dari tadi nggak berhenti. 6-5. Sementara itu One yang dari bawah udah bertukar lane seperti ya dengan Tamus. Esmeralda langsung hadir aja untuk bergabung dan juga memberikan sebuah tindakan perlawanan agar outer turretnya tidak berhasil ditumbangkan oleh Onyx Esports. Tapi kali ini One harus pulang, lihat damage terlalu besar dan ternyata One gak bisa, masih bisa digoceng dan gak bisa terlalu lama. Bloodout-nya menghisap darah dari seorang One, sedangkan Rasi bakal coba cover seorang Sans dan Sans Rexy bakal coba ada di sana dan berbahaya sekali. Batman telah dikeluarkan tapi ternyata Turtle sudah diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports, bakal mundur nggak mau team fight di arah sana. Benar sekali, sepertinya udah mulai mengendor lagi pertempuran, udah pergi ke arah yang berbeda. Tapi Rek berada di paling depan, cukup berbahaya. Hanya seorang diri, Popolen Kupa jauh berada di belakang, sementara dua rekannya ada di bagian bawah. Anti-match bertukar lane dengan Pendragon dan kali ini Pendragon juga bakal mengungguli seorang anti-match di arah bottom lane. Sedangkan Bajan bakal coba untuk meng-cutting seorang Boots. Boots nggak bisa pulang, maunya digoyang dan bakal coba dipasangkan. Langsung ada hit terakhir dan ternyata Pon gak bisa terlalu lama bertahan. Sudah bisa ditumbangkan di arah top lane, 3 ganking yang luar biasa dari EVOS Legends. Benar sekali, mendadak langsung hadir Rek, tapi di bagian bawah pertempuran masih terus terjadi antara Pendragon dan juga Anti-Match. Tempo yang benar-benar cepat dimainkan oleh kedua tim ini, tapi Anti-Match still survive. Rotasi yang luar biasa dari Drian. Anti-Match sudah minta tolong di arah bottom lane dan Drian akhirnya menyaut dengan luar biasa. Kalau tidak ada Drian mungkin itu akan menjadi akhir dari Anti-Match di arah bottom lane di menit yang ke-7. Temponya udah mulai mengkendor lagi, tapi si Halberd menjadi item yang udah langsung diamankan oleh Rek guna untuk menghambat regen HP selama 3 detik untuk hero yang ada di depannya. Ya karena dia komit terhadap si Halberd, karena dia tahu moving attack speed yang didapatkan dari si Halberd itu cukup untuk menunggangan seorang seorang Sans. Wah, temannya sendiri Wan. Soalnya ingat Harit, ingat Wan gua. Iya bener.
identik ya. Tapi sekarang Suns juga berada di bagian mid, belum mengeluarkan zaman force-nya, bouncing ball, tapi Sanguin kalau nggak mengenai siapapun udah bad impact juga dikeluarkan, digigit-gigit oleh Kupa. Kupanya pun langsung hilang, peluit bentar lagi akan segera dinyalakan itu ya. Dan berdoa dulu dari seorang Baja untuk mendapatkan kupanya kembali. Dan ada satu buah one di arah jungle dari tim Onyx Esports. Benar sekali, sementara Suns udah level 11, Rek juga udah level 11, sama-sama well farm untuk kedua core. Mereka juga sejauh ini masih kehilangan Turtle satu terakhir kali nih. ya. Ini turtle terakhir dari game yang kedua. Siapa yang akan mencoba mengamankan Suns? Oh, coba langsung ada Polis Starbone ke arah seorang Suns. Kali ini harusnya udah di cover oleh seorang Bajan. RKT juga membantu Suns harus mundur kali ini damage-nya tidak terlalu kuat. Tapi Drian udah berada di garis depan sana. Federer Strike Bomb dikeluarkan. Sanguin Claw berhasil mendapatkan seorang Rasi. Tidak ada follow up lebih lanjut. Mereka lebih memilih untuk mendapatkan satu buah turtle. Benar sekali, Turtle pun langsung dicolek begitu aja sepertinya nggak bakal ada kontes. Ya, nggak bakal Oh, ada tapi masih mau dikontes oleh seorang Boots. Boots mau kemana, nggak boleh pulang. Maunya Boots. digoyang, bakal coba dipasang. Boots. RKT, sang serigala terakhir ternyata Rasi masih Boots. coba digocek kali ini. RKT masih mau lebih, mau nggak mau. Dan gak ada yang nge-cover RKT. Wow, lempar layan out. RKT ditumpangi, langsung ada badai pasir ke arah belakang. Dan Bajan still survive in the right there. Benar sekali, tapi apa yang terjadi dengan Rek mencoba untuk memaksakan keadaan Oji di saat dia sendirian. Lalu dikepung, tapi sekarang Palitangun dikeluarkan berhadapan langsung dengan anti-match dan mengendor lagi seluruh pertempuran yang ada. Sebuah kerugian hadir untuk EVOS. Gak bisa disalahkan, itu adalah rasa haus dari RKT yang sudah lama tidak memakai core. Benar-benar melihat adanya kesempatan mendapatkan point kill, membuat dia langsung Langsung saja, tapi untungnya backupan yang cepat dipertontonkan juga oleh anak-anak Onyx dan malah mengepung balik kemana Rek mau pergi, ditiban oleh feeder Ice Rek yang begitu on point. Tapi langsung ada Tyrant Express mengapakah seorang Bajan dan follow dengan Feder Express dengan luar biasa. Cover dari Sengon Clash, seorang Racing gak bisa mempertahankan seorang Bajan. Sedangkan di arah midlane maka coba dipasang oleh Suns dengan ada Chronodes, Synchro Vision. Lihat Logan Dan, ya ampun. Suns bermain luar biasa, masuk, David keluar masuk, enak double kill dan memasang looking for triple kill dari seorang Suns. Ternyata Chronodes udah harus hilang. Look at that, Suns. Good game, well played. Good game dari Sun dan blue buff-nya pun kali ini akan menjadi milik Suns. Hampir saja tadi triple kill didapatkan lewat high mechanical game yang dipertontonkan oleh Sun, benar-benar menggila. Yes, benar banget. Dan langsung membuat tim Onyx Esports unggul jauh dari segi network. Saat menuju ke arah seorang RKT. RKT ke arah seorang Dian. Tapi damage terlalu besar dan Rasi. Look at that. Tyrant Revenge yang berhasil mendapatkan satu bola dan ternyata gak ada follow up lebih lanjut lagi. Boots jarak belakang ke arah seorang Bajan. Saat langsung keluarin sama Bajan. Vision, Synchrones double kill. Tersisa dua player dari tim EVOS Legends. Benar sekali, menyisakan dua orang untuk EVOS. Akankah ini menjadi sebuah tekanan yang begitu banyak diberikan oleh Onyx? Karena tiap lane-nya begitu terbuka. Red buff pun berhasil diambil oleh Suns. Pendragon hanya bisa melihat dari kejauhan. Satu inner turret lagi udah down. Sanguin kalau nggak mengenai siapapun. Lightning Trankeon pun diambil oleh Cecilion. Bukan hanya itu aja. Para pemain dari tim Onyx juga berkesempatan untuk mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Dan ini opsinya dua. Lordnya diambil atau Lordnya bakal dikontes. Iya, Lord udah hadir Oji. Suns udah mulai mendekat. Akankah dia mulai mencolek ke arah Lord? Udah ada Hasclaw yang diambil oleh Rek. Tapi untuk inner turretnya berhasil dirubuhkan sekali lagi. Ada Calamity Reaper juga untuk Esmeralda. Yes, bukan hanya itu aja. Para pemain dari tim EVOS Legends juga sedikit tertinggal dari segi networknya. Dan para pemain dari tim Onyx Esports lihat bagus banget. Santai sabar, one yang terlihat, Dazaman Force. Langsung Chronodes, Synchro Vision. Langsung wow, Wagadijau. Sulit banget untuk mendapatkan pergerakan dari Harit ya. Zaman Force-nya aktif, Vision-nya aktif, Chronodes-nya aktif. Wah, gila. Dan untuk sisi itemnya kita lihat aja. Udah ada Feeder of Heaven, udah ada Calamity Reaper, udah ada Concentral Energy. Diamankan oleh Harit. Udah enak banget. Sedangkan RKT menuju ke arah Hasclaw dalam menggaliat area pakai Hasclaw. Iya, lama Dan banget, Ji. langsung menuju ke arah Windtalker harusnya. Dan Wan bakal coba untuk mendapatkan satu buah, tapi ternyata Rasi menyundul Wan kembali. Falling Star Moon yang gak berhasil mendapatkan blue buff dari para pemain dari tim EVOS Legend dan dominasi dari Onyx Esports. Mereka membuat laning dari tiga arah yang berbeda cukup kuat, Papulung. Bener banget, dan Lord pun sekarang udah hadir. 5 versus 5 plus ada satu Lord
yang bisa membantu daya dobrak dari Onyx untuk masuk ke dalam area pertahanan untuk sekarang. Mungkin ranknya cukup tertinggal daripada Suns karena rank masih level 14, Sun level 15 dan udah ada beberapa item juga yang dikumpulkan oleh masing-masing. Buff juga udah kenyang banget untuk Suns. Oke, ini bencana untuk EVOS Legends. Lihat Lord udah masuk, Polis Armor ke arah belakang. Luar biasa dari pergerakan dari seorang Wan. Serangan itu Suns belum bisa bergerak cukup banyak. Dan Wan benar-benar membuat para pemain dari tim Onyx tidak bisa masuk. Samanford masuk ke arah seorang Bajan. Lihat Suns kiri, kanan, depan, belakang. Unstoppable. Oh my god, ya ampun. Suns tidak bisa ditumbangkan, terlalu kuat di arah mid lane. Benar sekali, Feeder Weapon udah langsung dikeluarkan aja. Wave minion pun kini udah hadir. Tyrant Revenge langsung di-charge aja, langsung connect ke arah depan. Tyrant juga udah dikeluarkan. Oh my god, ini bencana. Double kill. Logi triple kill dan tandanya game kali ini harusnya diamankan oleh tim Onyx Esports untuk 2-0. Dan lihat, minion udah masuk. Pendragon gak bisa berbuat dengan cukup banyak. Dan para pemain dari tim EVOS Legends tidak punya siapa-siapa lagi. Dan wipe out. Onyx Esports take the game to 2-0 untuk Onyx Esports. Congratulations. Poin penuh diambil Onyx dan memantapkan posisi di puncak klasmen. Wow. 2-0 diamankan oleh Onyx Esports. Dan lihat para pemain Onyx sepertinya juga merasa tidak ini ya. Merasa kurang maksimal, tapi kita tetap mengucapkan respect dan congratulations untuk Onyx Esports dan untuk EVOS Legends juga tetap semangat. Tetap semangat untuk berjuang tetap di MPL Season 6. Benar sekali ya. Wow. 2-0 didapatkan Onyx 2-0. Esports. Tapi tetap buat teman-teman semua sekali lagi seperti apa yang dibilang Oji, tetap respect kepada seluruh tim yang bertanding, tetap respect kepada EVOS, tetap respect kepada Onyx, semuanya udah